Ya, masih untung lah, terima kasih ya kan, masih ngedumel ke kami, jadi kami bisa menyalurkan aspirasi Anda. Ya. Jadi kami ini penyalur aspirasi anggota Dewan sebenarnya ya kan. Anwar Usman ini mendatangi beberapa hakim MK dan mengatakan kalau bisa kita cepat saja mengeluarkan putusan untuk mengabulkan. Oh, mengabulkan. Lu yang memainkan dinasti politik terus lu kemudian menyerahkan pada rakyat gitu. Dan ini pasti namanya dinasti politik itu tidak mungkin memunculkan atau melahirkan pemilu yang fair. Tidak mungkin. Menurut ceritanya Jimli adalah, nah kalau kemudian Anwar Usman dipecat sebagai hakim anggota, tidak jadi hakim lagi gitu. Iya, tidak menjadi hakim lagi. Dia bisa membentuk yang namanya majelis banding. Jauh sebelum Gibran diumumkan menjadi cawapres. Tahun ini berarti ya? Tahun ini, betul. Bu Iriana itu bicara dengan keluarga-keluarga dekatnya. Dan keluarga ring 1 tadi, bahwa nanti milih ini ya gitu. Milih ini itu maksudnya saat itu dibilang nanti milih Pak Prabowo ya dan Mas Gibran. Oh. Selamat datang. Selamat datang Ido dari UNER ya kan. Di studio Tempo ini ada teman-teman dari UIN Yogyakarta yang baru datang tadi pagi ya di Jakarta. Mereka nonton Bocah Halus Politik. Oh, dari Jogja ke Jakarta. Aha. Wah, di studio sudah hadir teman-teman kami dari mahasiswa Trisakti. Silahkan kamera mengarah ke sana. Mahasiswa dari Ada apa mahasiswa datang nih? Ya, kita akan main apa dulu? Oh iya. Yo, assalamualaikum, areng alam. Yo, apa kabare? Selamat siang Universitas Brawijaya. Halo. Akhirnya Tempo tiba Sen. di UB Universitas Joget dong, Brawijaya. Sen. Joget dong, Sen. Kita nyengir dulu. Yo Malang, main apa kita? Tunggu dulu, bentar. Aku mau nanya, Pram. Kenapa kita ada di Universitas Brawijaya dan kenapa di Malang? Kenapa, Sen? Karena UB ini paling antusias dan banyak meminta teman-teman Bocah Halus datang ke UB. Waduh, pollingnya Berapa paling juta tinggi tuh, ya? berapa jutanya yang Tanah isi panas form? ini berarti. Tanah panas. Tanah panas ini. Ya, dan kemarin itu kami ngobrol gitu dan kami mendapatkan informasi bahwa di UB ada demonstrasi. Wah. Luar biasa, nggak salah pilih tempat kita ternyata. Ya kan? Tempat perlawanan Luar ini. biasa. Ya? Tempat perlawanan. Ya betul. Nggak salah kita. Luar biasa dan pesan kami jangan lupakan teman-teman di sekitar kita ada banyak orang-orang yang membutuhkan suara dari teman-teman. Kalian ini adalah voice of the voiceless. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kalian. Kita melihat seperti korban Kanjuruhan dan banyak lagi ya yang lainnya. Rasanya itu harus menjadi perhatian kita semua. Ya. Ya. Karena kalau diam itu nggak akan didengarkan. Ya. Iya, betul. Betul. Tapi omon-omon soal korban-korban, terus kondisi demokrasi gitu ya. Gue mau nembak Rikang. Waduh, oke. Apa itu, Bro? Kenapa kita di sini mengangkat tema 100 hari Prabowo dan kenapa kita mengangkat topik mati suri demokrasi? Apakah karena diawali dari Ibu Suri? Ibu Suri itu siapa? Ibu Suri udah Ada di laporan Tempo. Ya. Jadi gini Cak, Pramsen dan teman-teman di UB sekalian bahwa kita datang ke Malang, khususnya ke UB, karena Tempo sendiri 2 pekan lalu itu membuat liputan khusus mengenai 100 hari pemerintahan Prabowo. Satunya disebut nggak? Nggak perlu. Belum keluar. Salah nengok, apa banyak kurang ini. Jadi Tempo membuat liputan khusus 100 hari Prabowo, pemerintahan Prabowo, dan di situ tentu banyak catatan ya, Ci, Pram dan Sen mengenai menguatnya militerisme, bagaimana situasi demokrasi, kebebasan akademik juga sekarang semakin mengendur gitu ya, dan saya rasa itu perlu didiskusikan gitu bersama teman-teman di kampus. Dan nanti ada 2 orang yang akan menemani kita semua di sini, tapi kita hold dulu namanya. Nah, aku mau ke Pram lagi. Banyak pertanyaan. Kenapa kita harus mendiskusikan soal 100 hari pemerintahan Prabowo dan apakah kita harus marah dengan kondisi yang ada sekarang?
Ya, pertama kita melihat saja demo kemarin mahasiswa UB soal pendidikan. Ya kita melihat ya tukin dosen gitu, yang kemudian mereka tidak mendapatkan haknya. Lalu juga kita melihat di sisi lain pemerintah kita ini prioritasnya berbeda gitu loh. Kenapa kemudian di tengah krisis anggaran pemerintah malah beli pesawat gitu ya? Lo mau perang sama siapa? Sama Itu rakyatnya kan sendiri. Sama rakyatnya sendiri. Tadi parkir di kampus. Dosen-dosen di sini, aduh deg-degan kan. Iya, Iya, banyak catatan pokoknya Ci, yang Yes. nanti dengan narasumber kita yang sebentar Ya. lagi akan kita panggil pasti akan dibahas, dikulitin gitu lah. Betul, tapi dalam kondisi yang marah, atau kita boleh marah, tapi jangan kabur dulu. Karena kita punya harapan di kampus Brawijaya. Persis. Betul. Oke, boleh aplaus. Kalau kabur dulu gak ada yang ngomong nanti. Gak ada yang ngomong, tapi kita sering dengar omon-omon. Apa itu? Yang kemarin pidato. Siapa sih yang kemarin Nggak pidato? tahu. Pasti Siapa? kan ada lurah, ada camat, ada kepala desa juga. Mantan kepala desa juga ada ya. Ada. Jadi kalau yang di sana teriaknya hidup Jokowi, di sini kita teriak hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa dan masyarakat sipil. Kita bagian dari masyarakat sipil. Tapi mau ngingetin lagi, Pram, karena kita sudah datang di panggung ini gitu ya. Kita juga mau memberikan apresiasi kepada teman-teman yang hadir di sini. Nanti teman-teman yang hadir di sini akan gratis berlangganan Tempo selama 1 tahun. 1 tahun. Ya. Tapi ada Ada syaratnya tapinya. Ci. Tapi ada Apakah? syaratnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan langganan gratis selama 1 tahun. Ya. Itu Tempo Digital. Tetapi teman-teman harus memindahkan notifikasi atau email mungkin di kotak spam teman-teman ke kotak inbox atau kotak masuk email teman-teman sehingga bisa diaktifasi Atau di langganannya. primary, Oke. atau di Kalau primary. gratis, kita nggak naik gaji dong berarti. Apa? Tempo nggak naik gaji dong. Kan kita itu kayak staff sus, nggak nerima gaji. Tapi bohong. Masuk itu barang. Masuk tuh barang. Paten ya belokannya tuh. Modal telanjang dada saja. Tapi jangan marahin bocil. Oke ya, Oke. kita mulai saja ya Boleh. diskusinya. Kita mulai. Tapi jangan ada matahari kembar, cukup saya dan Rika. Kalian sudah saatnya mundur. Baik. Uncle Baik, Pram kami dan mundur ya, biarkan matahari Ujen. kembar di Istana Merdeka saja. Betul, iya. Oke, bye-bye. Selamat Bye-bye. Terima kasih. Kita Aji, tinggal. ini teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih ya. Betul, ya. Siapa yang akan kita datangkan di sini? Iya. Kang. Hah? Siapa yang akan Kita kita panggil. datangkan di sini? Ada 2. Oke. Ada 2. Yang pertama Arek Ngalam juga. Gitu Oh, kan. Arek Ngalam juga. Ngalam. Arek Ngalam juga yang sekarang menjadi anggota Kompolnas. Kompolnas. Langsung saja kita panggil Ci. Cak Anam. Anam, silakan, Cak. Minta tepuk tangan ya, teman-teman. Kita beri tepuk tangan Kita untuk sambut Cak Anam. Cak Anam. Sugeng Rawo, Cak Anam. Kalau bahasa Jawa Timur itu Sugeng Rawo enggak? Sugeng Rawo ya kalau Sugeng bahasa Rawo. Jawa Timur itu ya. Ayo, Cak. Sugeng Rawo, Sehat, Cak. Cak Anam. Iya. Cica, Ya, harus di tengah. harus tengah. Ya. Cak Anam naik apa ke sini? Pertanyaan basa-basi. Ya, tadi dari rumah naik motor, saya asli Kota Lama. Nah, Kampus saya di sini di Fakultas Hukum, ke sini naik motor tadi pagi. Bukan naik mobil pindad. Biasanya kalau pejabat kan naik mobil pindad. Maksudnya mobil maung Iya. gitu. Aum. mau. Iya. Pakai motor dan tidak pakai strobo. Oh. Ini arek ngalam beneran ini. Iya. Ya. Cak, sekarang kan sedikit aja ya kan sedang sibuk di Kompolnas ya. Kira-kira update teman-teman apa sih yang sedang Cak Anam kerjakan bersama Kompolnas sekarang? Yang paling betot perhatian publik saat ini ya sidang etik kasus Bintoro dan kasus pemerasan yang Malaysia. Itu yang sekarang lagi kami tangani. Nah, semoga nggak ada korban di sini. Tahan dulu Cak. Bentar. Jangan sekarang gitu. Nanti Iya. kita pasti tanyakan ya Cik. Betul, ya. ini kursi Oke. panas nanti silahkan Cak Anam Iya, jawab oke. di sini. Silakan duduk Cak Anam menempati Ya. posisinya. Ya, di Ya, sini. di sebelah sini Cak Anam. Oke. Betul. Oke. Sud- Sun.
Kursinya sudah diatur. Sudah diatur. Ya. Emang kursi yang lain yang bisa diatur ya? Bisa. Mau kursi yang mana? Oke, kita panggil satu lagi Satu ya. lagi. Kang ya. Ya, narasumber kita yang kedua, silakan. Spesial banget, tidak perlu dikenalkan. Silahkan masuk ke panggung panas, Mbak Inaya Wahid. Kita beri aplaus. Sambutan yang meriah dong untuk Mbak Inaya Ya. Wahid. Malang di suarane. Wah. Ini Pak. Selamat siang Mbak Inaya. Selamat siang Malang, selamat siang teman-teman Bocor Halus. Sebentar, tadi kan aku Ya. baru menyapa Malang di suarane. Coba mana di suarane. Oke, dari suara sebanyak ini aku mau tanya. Yang 58% mana suarane? Loh, Gimana kalau Mbak Inaya stand up comedy aja di sini, kita gaji mundur, buka, kita kita mundur. ajakan Silakan 2 jam ya. jawab. Silakan, monggo. Iya, ya. Ya. Mbak Inaya baru sampai tadi pagi ya di Malang ya? baru sampai tadi pagi. Oke, jadi teman-teman siap-siap ini mendengar Mbak Inaya merosting kali ya nanti. Ya, ini juga target operasi ngomong-ngomong ini kan. Tapi backupnya dia kenceng, Iya. backupnya dari langit. Jalur langit ini. Oke Kang. Hah? Mbak Langsung Inaya kita silahkan di sini, duduk. Pak. Ya, Kedudukan saya di mana? kedudukan Mbak Inaya di sini, Di bukan sini. di kursi wapres Mbak, di sini Kok silahkan. kayak hasil pemilu ya, kedudukannya udah ditentukan. Sudah ditentukan. Oke, kita juga duduk ya, Rikang. Ya. Sumpah Presiden Republik Indonesia. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Kenapa kamu nggak suka sayur? Kita tunjukin makan siang gratis dari Pak Prabowo. Krisna nggak ngabisin ayam dong. Soalnya rasanya aneh. Karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak pala lu PA, kurang enak pala lu PA.
Oke gas, nomor 2 torang gas. Nomor 2 torang gas. Kalau nggak ada wartawan saya bilang, sorry ya. Hidup Jokowi. Sorry ya. Kemanusiaan Indonesia maju dan kita lanjutkan. Ciptakan rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Dahsyat. Gimana Kang, apa kita kabur juga ya ikut editor Kang? Mbak Inaya udah nunduk aja, apalagi Cak Anam. Tapi sebenarnya Cak, kita bisa meminta pertanggungjawaban Mbak Inaya nih. Ya. Karena apa? Langsung tembak ini. Langsung tembak. Iya. Karena apa? Kenapa? Karena doa Gus Dur dulu, bukan doa, ramalan Gus Dur dulu meramalkan Prabowo akan jadi presiden, kan kita jadi repot. Kenapa Gus Dur dulu meramal Prabowo jadi presiden, Mbak Inaya? Nanyanya jangan ke aku, nanyanya ke Gus Dur langsung aja. Karena kemungkinan aku juga menanyakan hal yang sama. Tapi gini, banyak orang termasuk kemarin 02 juga kan menjadikan itu sebagai salah satu kampanyenya ya gitu, bahwa karena Gus Dur selalu bilang bapaknya itu adalah yang paling ikhlas gitu. Ya iya, mungkin dia hanya menyebutkan kata sifat aja, tapi kan bukan berarti endorsement gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Endorsement sama menyebutkan kata sifat, seperti saya bisa bilang, oh Cak Anam baik hati, Cak Anam dermawan, kan bisa aja gitu. Tapi kan itu kemudian apakah itu kemudian endorsement? Ya belum tentu. Silakan nanya ke Gus Dur langsung aja. Kalau itu aku nggak bisa jawab. Pasnya karena pernah nanya, Mbak. Iya. Tapi tadi kan di beberapa video itu ya Mbak, bahwa ada beberapa catatan gitu, bahwa karena Prabowo sekarang sudah menjadi presiden dan sejak awal banyak kritik dialamatkan kepada pemerintahan Prabowo. Bahkan sebelum dia memulai pemerintahannya dengan membentuk kabinet yang sangat gemuk. Komentar Mbak, dulu ketika almarhum Gus Dur membuat kabinet, gimana tuh? Dan sekarang dibandingkan dengan kabinet yang begitu besar dari Prabowo. Speechless Mbak. Aku mau ngomong tapi takut body shaming. Kalau nyebut kata aku mau bilang kabinetnya 2 kali lipat, memang faktanya kan 2 kali lipat dari jumlah kabinet yang lain, ya kan? Terus kalau kemudian itu tidak boleh dibilang terlalu gemuk gitu. Tidak boleh dibilang menggemuk. Lalu apa? Kata sifat yang tepat? Menggelembung. Kan sama aja. Megar, ya sama aja. Jadi dan ya gimana? Aku mau ngomong tapi takut dikatain dasmu. Jadi ya gitu sih. Tapi gini, sebenarnya yang lebih penting adalah responnya kemudian. Kita bisa lihat itu tadi berapa menit sih videonya? Sekitar 2 menit. 2 menit aja bisa bikin darah mendidih begitu cepat. Marah kan? dong ini berarti. Tapi kalau tadi kembali ke pertanyaan bagaimana membentuk kabinet. Dulu Gus Dur seperti apa membentuk kabinet, mungkin dengan mengedepankan merit system kah? Atau bagaimana dulu Gus Dur ini ya menempatkan orang-orang di kabinetnya? Aku nggak ikut diajak ya dulu waktu Gus Dur bikin kabinet itu satu. Yang kedua jumlahnya juga nggak jauh beda dari yang sebelum-sebelumnya dan sesudah-sesudahnya. Jadi maksudnya ya proporsional aja. Bahkan kita tahu sendiri di zaman Gus Dur ada departemen-departemen yang dihapus malah gitu kan. Gitu. Jadi ya benar-benar ya lihat fungsi. Kalau emang itu nggak berfungsi dengan baik, itu jadi lahan korupsi, ya di-cut aja gitu. Dan memang sebenarnya waktu itu beberapa kali banyak yang komplain sih gitu setelah Gus Dur turun. Banyak sekali yang komplain bilang, aduh sayang ya Gus Dur belum sempat bubarin Departemen Agama.
Ya, tapi artinya bahwa memang sebenarnya kita perlu lihat gitu. Sebenarnya kalau saya nih ya, problemnya kalau memang kita butuh kabinet segitu banyak gitu, memang ini perangkat yang dibutuhkan, nggak apa-apa juga. Tapi persoalannya kita beneran butuh nggak sih? Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang ditunjuk memang benar-benar orang yang capable di situ atau enggak? Atau dia ada di situ karena dia dulu joget-joget di atas panggung atau gimana? Atau karena dia bergelar sultan? Gitu. Nah yang ketiga, kemudian ini ada tambahan-tambahan yang banyak banget gitu. Ini ada jabatan-jabatan yang sebenarnya iki opo sih jane karepe gitu. Jabatan-jabatan yang kemudian ini orang-orang ini sebenarnya emang diperlukan ada di jabatan yang muncul kemudian ajaib-ajaib, dan kemudian apakah orang yang kemudian dimunculkan itu memang ini ada jabatannya, lalu kemudian oh ya kita cari orang yang tepat, atau ini ada orangnya dicarikan jabatannya. Itu yang kemudian perlu jadi kritik kita gitu. Ini Sampai menghela napas loh Waina. Sudah 3 kali menghela napas. Baru 2 menit duduk di sini. Ya kalau buat saya kan, kalau itu mas-mas yang tadi ada di akhir, bapak-bapak yang tadi di akhir video itu, pertanyaannya penting banget dia ada di dalam struktur kabinet menjadi bagian dari pejabat publik. Buat saya sih enggak. Buat saya enggak. Dan ini bukan perkara soal apakah dia akan nerima gaji apa enggak. Karena kan dia bilang, oh saya enggak akan ambil gaji saya. Lah itu malah lebih aneh lagi. Loh, gajinya tetap dikeluarin terus dianya enggak nerima, terus kemana gajinya? Terus yang kedua, apakah terus kemudian itu jadi lebih baik kalau dia kemudian enggak nerima gajinya? Kan enggak. Persoalannya beneran dia itu dibutuhkan enggak untuk ada? Atau dia diada-adakan karena ada dia gitu. Jabatan ini diada-adakan karena ada dia gitu. Atau karena dia memang dulunya basicnya pesulap, terus dia jadi menyulap jabatan-jabatan gitu. Ngomong-ngomong soal tadi ya, kapabilitas, lalu pesulap, lalu pejabat yang tidak menerima gaji. Kan dalam 100 hari ini kita melihat ya bahwa pejabat-pejabat yang kemudian dilantik oleh presiden itu ya banyak yang unik-unik gitu dan banyak yang blunder gitu. Itu apakah menunjukkan bahwa pemerintah kita atau presiden kita itu salah pilih orang? Kenapa nih harus mikir nih Waina ya? Ya. Gitu tadi, kalau misalnya ini ada orangnya, terus dicariin jabatannya, ya nggak salah pilih orang. Jabatannya yang salah, bukan orangnya. Pemerintah nggak boleh salah ya Pak ya? Kalau pemerintah salah, jadi gini, rulesnya cuma satu. Menurut pemerintah, apapun yang semua kritikan terhadap pemerintah hanya perlu direspon dengan dasmu. Rules kedua, kalau pemerintah salah mengacu kepada rules nomor 1, itu aja. Jadi hanya ada itu. Kita geser ke Cak Anam dulu ya. Cak, ini menarik nih Cak. Cak Anam dulu 2024 pemilu ada di sebelah nih Cak. Ya kan? Di 03. Nah, sekarang bagian dari pemerintahan tentu saja. Sebagai Kompolnas atau gimana? Kompolnas itu tidak pure pemerintahan, dia auxiliary bodies, memang keanggotaannya ada dari pemerintah, tapi dia tidak hanya pemerintah, ada pakar kepolisian dan ada masyarakat, dan saya mewakili masyarakat. Oke, melihat 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo, ada banyak catatan. Dari soal kepolisian yang sekarang ditangani oleh lembaga Cak Anam dan juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang dulu Cak Anam juga aktif sebagai komisioner di Komnas HAM. Catatan Cak Anam soal 2 hal itu, HAM dan kinerja kepolisian. Iya, yang paling penting begini sebenarnya, negara kita negara hukum, ya apapun yang terjadi orientasinya harus supremasi hukum itu harus kuat. Nah, di negara hukum itu yang kuat masyarakat sipilnya. Sipilnya tidak boleh yang lain.
Lah ternyata kan kita tahu nih pelantikan dari kabinet retreat gitu ya. Niatnya kayaknya bagus gitu ya, tapi kan 100 hari gas hilang di pasaran. Ya, kalau itu konsolidasi, koordinasi harusnya nggak boleh kejadian, itu kan mendasar itu. Infrastruktur kehidupan kita itu sekarang tidak bisa lepas dari energi. Gas tiba-tiba hilang. Kalau gas yang 12 kilo yang hilang mungkin masyarakat nggak akan gelisah. Tapi 3 kilo yang hilang tukang tempe, tukang tahu, tukang mendol, tukang kos-kosan, macam-macam jadi gelisah semua. Dan itu ada apa di situ? Padahal ya itu konsolidasi. Harusnya lebih bagus, tapi faktanya tidak bagus. Nah, yang kedua, yang paling mengkhawatirkan saya dan saya yakin kita semua adalah apakah tata kelola negara hukum ini mau kita kembalikan jauh dari hukum. Misalnya ya kekuasaan yang berkuasa bukan hukumnya. Lah kekuasaan itu oleh siapapun. Kalau kami di Kompolnas ya oleh polisi, atau lebih gede lagi misalnya ada orang yang deg-degan ini, apakah mau balik lagi nih militerisme misalnya begitu. Karena paling sederhana begini, wong jelas-jelas nyewa mobil, ya toh, terus mobilnya 4 gulipat, yang punya mobil malah ditembak, ya nggak ada urusan dengan institusi tertentu, diadilinya kok tetap di institusi itu. Nah, tantangan paling besar sebenarnya kalau mumpung ini Pak Prabowo backgroundnya adalah militer, jenderal, ya harusnya diadili di tempat sipil. Jadi reformasi pengadilan militer harus segera kita beresin. Di samping memang reformasi pengadilan umum, ya sokok menyokok masih ada, pemerasan masih ada. Belum ada perubahan signifikan dalam konteks penegakan hukum sampai 100 hari ini. Ya, Cak Anam, kita melihat ada gejala militerisme yang sangat kental di pemerintahan Prabowo. Ya, kita melihat ya ketika Prabowo membentuk kabinet itu diawali dengan retret di Hambalang yang ala Akmil gitu ya. Kemudian kepala daerah juga besok ya akan digembleng ala Akmil juga. Sebetulnya apakah Cak Anam setuju dengan ini dan apa risikonya jika militerisme ini menguat di era sekarang? Iya, kalau paradigma tata kelola negara ini ya dengan simbol-simbol militerisme, pengalaman di seluruh dunia tidak membawa kesejahteraan. Yang ada ya sedikit-sedikit tegang, sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit gampang tersinggung. Atau kalau Mbak Inayah sedikit-sedikit dengkulmu, salah ya, ndasmu gitu. Misalnya kota saya begitu. kan memang di sini. Satu lagi, ante asing. Itu jadi memang sayang gitu reformasi yang kita lahirkan, kita mau mendudukkan, kita kepingin punya loh polisi profesional, kita kepingin punya tentara profesional, kita juga kepingin punya demokrasi yang juga profesional. Lah dalam dua konteks itu kita punya ancaman. Ya, tiba-tiba misalnya simbol-simbol yang dulunya kita jauhin, kita dudukkan pada tempatnya, sekarang malah masuk semua. Menterinya, Pemdanya, Pemrovnya. Saya kira cara berpikir tata kelola negara demokratis berbasis hukum berbeda dengan tata kelola institusi yang sifatnya struktural dan perintah. Nah, itu berbeda. Saya nggak membayangkan misalnya di kampus UP ini nanti kalau karakternya tata kelolanya itu struktural terus main perintah begitu, mana ada protes, mana ada kritik, mana ada diskusi, mana ada bisa menikmati keterbukaan kayak beginilah. Kami menakutkannya kayak begitu dan gejalanya sangat kuat gitu ya. Di sisi yang lain soal penegakan hukum kita masih belepotan banget ya, masih banyak catatan lah. Saya tahu persis misalnya di kepolisian, catatan kepolisian masih sangat banyak. Walaupun ada perubahan tapi catatannya lebih banyak daripada perubahannya. Aku mau ke Mbak Inaya dulu, C. Mbak, ini kan tadi kita menyinggung militerisme. Gus Dur sebagai salah satu dari 8 presiden sejauh ini yang berasal dari masyarakat sipil. Bagaimana dulu kemudian almarhum Gus Dur memperlakukan militer, ya kan? Dan juga situasi-situasi yang bersinggungan dengan militer, misalnya di Papua
ya kan, yang memang ada terobosan pada waktu itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Dan kemudian melihat hari ini fenomena militerisme itu semakin menguat dengan retret lah, dengan banyaknya jenderal-jenderal aktif yang masuk ke jabatan-jabatan sipil, publik, bahkan bisnis gitu. Iya, ngomongin sipil ya, saya tuh sebenarnya agak takut itu. Saya tapi senang dengar Cak Anam karena ternyata Cak Anam tetap kritis ya, tetap masih tadi, wah kritikannya kencang banget. Karena saya udah takut gitu. Cak Anam ini kok tiba-tiba datang, habis itu udah jadi pejabat sebelah sana, terus habis itu tiba-tiba datang pakai baju coklat. Apakah ini jadi pindah partai ke partai coklat? Partai krem juga. Ternyata enggak, ternyata tetap kritis. Nah, sehubungan dengan Gus Dur gitu ya, dan militeristik tadi apa namanya? Kalau Gus Dur itu kan salah satu yang kemudian menjadi apa ya, yang bisa disebut dengan capaian mungkin ya, itu adalah adanya apa namanya atau tidak adanya gitu ya, duifungsi saat itu duifungsi ABRI gitu ya, kemudian pindah menjadi TNI gitu. Militer itu kemudian jadi lebih banyak sipil yang memegang peranan gitu kemudian. Nah, ini kemarin kan sesuatu yang ini sebenarnya menurut saya capaian juga untuk yang sekarang. Ini capaian. Ini di luar perkiraan. Karena gini, karena kemarin itu terutama pas ada saat apa namanya kampanye dan segala macam. Salah satu yang ditakutkan oleh teman-teman, misalnya teman-teman aktivis itu kan adanya munculnya kembali lagi duifungsi ABRI tadi itu ya, difungsi TNI itu akan kembali lagi. Yang dulu oleh reformasi berhasil dikembalikan kepada sipil gitu ya, apa namanya kekuatannya kemudian ditakutkan akan kembali lagi. Alhamdulillah untungnya itu menurut saya nggak kejadian di sini. Kita nggak melihat adanya duifungsi ya. Yang kita lihat sekarang multifungsi. Karena nggak cuma dua fungsinya. Betul. Ya. Jadi semuanya bisa. Multi talenta mereka itu ya. Apa aja bisa. Bahkan di BUMN juga bisa. Apa aja. Makanya jadi joget pun bisa ya kan, apa aja lah pokoknya. Jadi kalau tadi sebenarnya Cak Anam itu memberikan poin yang kenapa kalau dulu Gus Dur kemudian mengembalikan itu kepada sipil, lebih banyak ke sipil gitu. Karena ya kalau kita mau ngomongin negara demokrasi, tadi yang udah sempat disinggung sama Cak Anam, kekuatan hukum itu harus kekuatannya ada di sipil, bukan di militer atau di kepolisian, gitu sih sebenarnya. Iya, tapi ngomongin soal militerisme, kembali ke Cak Anam ya, bahwa kita juga lihat gejala militerisme ini muncul di kebijakan anggaran. Gitu. Di sisi lain, Tempo pernah menulis bahwa pemerintahan Prabowo ini akan memangkas anggaran yang cukup besar, gitu ya, meskipun disesuaikan sekarang untuk anggaran-anggaran yang berhubungan dengan penegakan HAM. Dan penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu gitu. Itu tercermin dari anggaran di Komnas HAM yang kemudian dipotong sampai tinggal berapa 50% tidak ada. Itu dan anggaran penegakan HAM itu tinggal 1, sekian miliar gitu. Yang untuk penegakan HAM rasanya omon-omon juga ini. Nah, Cak Anam sebagai orang yang juga lama di Komnas HAM melihat bagaimana penegakan HAM di era pemerintahan Prabowo. Apakah kita patut gitu ya punya harapan, optimisme terhadap penegakan HAM? Ya, ini ngomong anggaran ya, yang dipotong hampir seluruh instansi adalah perjalanan dinas. Kalau bagi instansi yang membangun perjalanan dinas itu ya biasa-biasa saja. Ya bisa jadi malah dipotong malah bagus karena efisiensi. Tapi bagi institusi pengawas kayak Komnas, kayak Kompolnas atau institusi pengawas yang lain, perjalanan dinas itu adalah pertemuan antara korban dan lembaga pengawas. Pertemuan antara fakta di masyarakat dengan lembaga pengawas. Nah, kalau perjalanan dinasnya dipotong, bagaimana kita bertemunya? Gitu. Nah, itu problem banget. Itu problem banget. Apalagi misalnya kalau di Malang ya, di kota-kota besar mungkin nggak kebayang, orang gampang kan bisa video call, bisa Zoom, bisa macam-macam.
Coba kalau ada di Papua, ada di pelosok Kalimantan, yang tanahnya mungkin kena food estate, ya, yang tanahnya kena tambang, tanahnya kena macam-macam, bagaimana mereka bisa memperjuangkan haknya kalau dia nggak bisa berkomunikasi dengan lembaga pengawas. Lebih dari itu, keberadaan lembaga pengawas di tengah masyarakat bisa ketemu langsung, menjadikan faktanya lebih jernih. Dan psikologi korban juga lebih nyaman kalau dijumpai langsung. Dia lebih merasa terlindungi, negara hadir. Itu semua terus nggak ada. Jadi perjalanan dinas sebagai lembaga pengawas itu sebenarnya menghadirkan negara. Lah kalau itu dipangkas artinya memang pemerintahan sedang tidak ingin negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Lah terus untuk apa? Lah itu keras ya, diskusi sama teman-teman Komnas HAM. Di kami juga begitu, di Kompolnas misalnya perjalanan dinas juga dipotong. Ya, ini kan lembaga pengawasan. Lah kalau lembaga pengawasan dipotong, bagaimana kita bisa mengawasi? Kalau dibayangkan kan bisa pakai teknologi. Iya kalau korbannya accessible, kalau enggak, kalau sinyalnya enggak masuk, atau lebih jauh lagi, dia enggak nyaman kalau enggak ketemu langsung sama lembaga pengawas. Wah itu juga problem. Padahal ke depan ini banyak problem yang potensial muncul gara-gara memang problem kebijakan pembangunan. Nah ini kan harus sepadan begitu. Jadi negara juga harus memfasilitasi lembaga pengawasan ini sebenarnya. Jangan dipotong-potong, biar negara hadir. Cak, nah karena kemudian anggarannya dipotong, nah ini kan Cak Anam ini mengawasi polisi nih. Nggak kurang-kurang nih kita kalau kita bikin daftar gitu ya, dalam 100 hari gitu. Nggak usah jauh-jauh 10 pemerintahan Jokowi gitu. 100 hari pemerintahan Prabowo aja udah kasus pemerasan, ya kan? DWP, ya itu kan pemerasan DWP. Ya. Terus kemudian kasus di Semarang, ya kan? Gimana nih Cak polisi-polisi ini? Iya, kalau kebetulan kasus-kasus besar. Sebelum Cak, ini untuk Bapak-Bapak Intel nih, Permisi, Cak Anam yang ngomong Intel. ya. Bukan bocor halus ya, Cak Anam ini yang ngomong. Cak Anam tolong disorot ini yang nyamar jadi kameramen temannya Adit itu mungkin Intel nyamar ini. Tolong Cak ini Anam namanya Cak Anam. Cak. Iya, kalau kami kebetulan walaupun nggak berharap ya, kejadiannya di Tanah Jawa. Ya, DWP sama Bintoro di Polda Metro. Penembakan Rama di Polda Jawa Tengah. Itu bisa kita akses pakai kendaraan darat sehingga lebih murah. Apalagi ke PMJ ya, Polda Metro ya tinggal geser aja bentar begitu. Lah, tapi saya nggak membayangkan kasus-kasus yang non perkotaan, yang itu melibatkan kasus tanah, kasus macam-macam lah. Belum bisa membayangkan bagaimana model pengawasan kami. Tapi kalau Kompolnas lebih gampangnya karena memang infrastruktur polisi tunggal. Jadi walaupun terjadinya di ujung pelosok sana, ya kita bisa langsung komunikasi dengan Kapolri, dengan Kadif Propam, dengan Poldanya yang accessible. Cuman itu kurang komprehensif karena kita tidak bisa maksimal dengan korbannya. Ya, walaupun ada norma yang ini normanya begini loh, harus ditindak begitu. Tapi tetap saja itu kurang komprehensif karena kita nggak bisa itu berjumpa langsung dengan masyarakatnya. Karena kalau berjumpa langsung dengan masyarakat lebih clear nanti. Apa sih sebenarnya terjadi? Apakah misalnya ini benar pemerasan atau penyogokan sih misalnya. Mobil Lambo misalnya yang kemarin kasus Bintoro. Ini mobilnya itu sebenarnya dijual untuk siapa sih? Untuk polisi, untuk pengacara, atau untuk siapa begitu ya. Lah, untung itu di Metro, di Jakarta. Kalau itu terjadinya di Papua sana, ya repot kita. Gitu. Ya. Jadi memang ada kekurangannya. Ya, rapor merah untuk lembaga kepolisian atau kepada Pak Polisi, ini juga kita lihat dari polisi yang kemudian terlibat dalam
praktik-praktik politik gitu ya, atau menjadi alat kekuasaan. Ya, Tempo pernah menulis beberapa kali ya, ketika pemilihan presiden, lalu ketika pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah, bagaimana polisi sangat masif juga untuk sampai turun ke bawah memobilisasi kekuatan gitu. Nah, aku mau tanya kepada Mbak Inaya, gitu. Bagaimana Mbak Inaya melihat nih polisi sekarang menjadi alat kekuasaan bahkan masuk pada ruang-ruang politik? Hati-hati Mbak. Pertanyaannya menakutkan. Permisi dulu Mbak. Makanya saya pikir Cak Anam ini hebat banget ya, dia mengawasi polisi. Wong kita diliatin polisi aja langsung dengkul lemes gitu kan. Ini terus dia mengawasi polisi. Ternyata aku nggak seberani itu ya menjawab. Atau saya yang jawab, Pak? Ya, kita lempar ke Cak Anam. Ya nanti aku menambahkan. Oke. Iya, ini kesalahan kita semua sebenarnya, meletakkan polisi dalam konteks kekuasaan. Ya, di tengah-tengah banyak yang nggak percaya pada polisi, terutama kemarin ada parcok-parcok, partai coklat dan sebagainya. Wacana yang berkembang adalah polisi ditaruh di Kemendagri. Itu semakin berpolitik. Salah. Kita kembalikanlah pada konstitusinya. Polisi itu alat negara, bukan alat pemerintahan. Sebenarnya polisi itu nggak ada soal, siapapun presidennya ya dia alat negara saja, nggak perlu ikut-ikutan program pemerintah, sehingga dia bisa menghindari ya perpolitikan praktis gitu, bahwa kerja-kerja polisi ada singgungan dengan program pemerintah. Iya memang bisa bersinggungan, tapi dia harus dibawa kepala negara, sehingga rapat kabinet nggak usah. Nah saya nggak membayangkan, kalau itu kan politik praktis ya, presiden macam-macam. Kalau pas di rapat kabinet, itu ada apa proyek food estate misalnya, atau ada proyek apa namanya pembebasan lahan untuk tambang dan sebagainya. Ini energi untuk kepentingan negara misalnya begitu. Tolong ini Pak Kapolri jaga, yang terjadi apa? Iya perampasan tanah, yang terjadi ya bisa kekerasan dan sebagainya. Lah itu day to day itu bisa kayak begitu, sehingga menjadi alat kekuasaan pemerintahan. Padahal Pak Polisi ini letaknya alat negara, bukan pemerintahan. Kalau negara nggak perlu ikut rapat kabinet. Kalau rapat sama Pak Presiden penting, tapi sebagai kepala negara mengingatkan, ini polisi penegakan hukumnya kok nggak bener ya, misalnya begitu, boleh. Lah kalau alat pemerintahan mau ditaruh di bawah presiden tapi pemerintah, mau ditaruh apalagi ditaruh di kementerian, waduh tambah nggak karu-karuan. Lah ini rumitnya. Makanya saya sih berharap ya kita semua berhentilah mendorong polisi di bawah Kemendagri, karena semakin rumit. Kita letakkan lagi kepada konstitusinya. Dia alat negara, nggak boleh diotak-atik oleh kekuasaan. Apalagi kekuasaannya 5 tahun. Ya, paling panjang 10 tahun. Habis itu berubah lagi selera kekuasaannya, rusak polisinya. Gitu. Nanti kalau nilang malah repot gitu. Penegakan hukum juga repot nanti. Mbak Cica, aku mau nambahin ya. Silakan, monggo. Ini tadi itu keren banget, betul itu. Enggak, tapi aku mau nambahin gini. Tadi waktu Cak Anam bilang polisi itu adalah alat negara. Ini miskonsepsi yang sering, aku nggak tahu emang beneran miskonsepsi atau memang ditanamkan sebegitu rupa. Seringkali kemudian yang muncul adalah orang tidak bisa membedakan antara negara di sini itu bukan pemerintah. Jadi negara itu seperti kita tahu dia merujuk kepada 2 hal, government dan state. Jadi di sini itu maksudnya state. Karena saya melihat bahkan dari yang sebelumnya gitu ya, penguasa yang sebelumnya itu mereka kemudian memainkannya dengan memunculkan narasinya dengan yaitu itu bagian dari ketundukan kepada negara, berarti kemudian ikut kepada pemerintah. Padahal negara di sini poinnya adalah state. Artinya apa? Artinya dipegang oleh people, bukan government. Dan itu yang menurut saya penting untuk diperjelas gitu, diingatkan. Jadi tetap sebenarnya ada alatnya teman-teman di sini semua gitu. Ya, kita juga negara ya, masyarakat sipil itu
juga adalah negara gitu artinya. Tapi kalau kita balik lagi kepada polisi tadi ya, kita melihat ya beberapa tahun terakhir, beberapa tahun belakangan memang represi terjadi di berbagai tempat oleh lembaga kepolisian gitu misalnya ya. Bahkan lebih banyak di ruang-ruang yang bersinggungan dengan proyek strategis negara, Kang, di berbagai tempat. Tapi sebelum nanti kita akan puterin Kang, kemarahan mahasiswa dari UB juga ini. Hasil sayembara ya. Hasil sayembara. Dari sekitar 3 juta video yang masuk ke Tempo. Itu 3 juta rumah program. Ini kita pilih satu. Kita pilih satu ya. Tapi sebelum video itu diputar, kita minta Cak Anam buat Mbak Inaya untuk ngasih nilai dulu untuk pemerintahan Prabowo selama 100 hari. Berapa Mbak Inaya? Hati-hati loh Mbak. Budaya kita bukan menilai, tapi budaya kita baperan. Tapi tak dulu, ini kan kita ngomongin 100 hari ya. Kalau gitu Cak Anam bisa langsung dipimpin tahlilnya. Kita beli plus dulu. Ini 100 hari apa sih? Tapi ke 100 hari meninggalnya demokrasi. Maaf loh. Oke, nilainya berapa? 1 sampai 100. 100. Jangan 1 sampai 10 aja. 1 sampai 10. Oke. 1 sampai 10 aja. Aku agak takut. Aku agak takut ngasih nilai, terus kedua aku agak takut bapak itu mirip banget soalnya. Itu yang di situ. Terus dia ngeliatin, aku jadi makin deg-degan. Bukan kembarannya kan ya Pak ya? Tapi bisa joget oke gas juga. Oke. Mana gas? Oke, aku takut ngasih nilainya. Karena kalau aku ngasih nilai, kalau aku sih sebenarnya pengen ngasih nilainya 11 ya. Cuman kalau aku ngasih nilai 11, nanti sampai 10 tahun ke depan, ini bakal sampai 10 tahun gak sih? Kan udah dicalonin lagi Mbak. Sampai 5 tahun ke depan nanti bapak terus. Jadi aku agak susah ngasih nilainya. Ya udah jangan 11 deh. 9. Artinya. 9. Artinya 9. 9 itu kalau di NU itu wasiat. Waduh. Artinya dekat dengan NU. Masuk tuh barang tambang. Cak Anam, berapa? Saya nggak bisa nilai, khawatir saya. Khawatir soal penegakan hukum. Nah, kekhawatiran saya nggak bisa dinilai. Deg-degannya sak benari soalnya. Kalau pakai alat ukur detak jantung begitu, alatnya yang rusak. Karena jantungnya terus dedek gitu. Nah, tapi memang yang paling mengkhawatirkan adalah tata kelola sistem penegakan hukum ini. Nanti saya takut balik ke zaman sebelum reformasi, itu loh. Ya kalau sudah penegakan hukum balik ke zaman reformasi, jangan pernah berharap akan ada keadilan dan kesejahteraan yang maksimal. Berat itu. Nah itu kita ingatkan bersama-sama. Singkat Cak, sebelum kita memutar video dari teman-teman, ada peluang kita setback ke penegakan hukum ala zaman reformasi? Ada, sangat ada. Dari simbol juga ada ya, tiba-tiba pejabat sipil pakai pakaian militer. Bagi saya itu serius problemnya, tidak aja sekedar berpakaian, tapi itu simbol paradigma negara ini mau dibawa kemana gitu. Masa tata kelola pemerintahan sipil terus ada simbol-simbol kayak begitu. Padahal kita kepingin loh punya tentara profesional, punya polisi profesional, ASN profesional, kepingin dengan simbol masing-masing dan kinerja masing-masing. Gak usah dicampur aduk gitu. Kalau campur aduk es cicoy sih masih enak, kalau enggak gitu. Nah, saya khawatir di level itu. Tata kelolanya saya khawatir sekali. Makanya penting untuk mendudukkan kembali ya sistem negara kita itu apa sih gitu. Kalau sistem negara hukum ya udah ketat aja kita dihukum itu. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Oke. Terima kasih Cak Anam. Sebelum kita ke pembahasan berikutnya ya Ci. Iya, kita ada video. Tapi soal nilai-nilai tadi, Kang, lo ngasih nilai berapa? Kayaknya Tempo nggak ngasih nilai. Kita serahkan pada publik, bukan pada survei kepuasan publik. Oke, kita putar video.
Tempo nyontoh saya. Nggak mau nilai juga. Silakan. Penguasa Hokage versi dunia nyata. Kami mahasiswa bukan anak buah Danzo yang siap tunduk begitu saja. Katanya demokrasi, tapi kritik malah di genjutsu. Buka suara sedikit, langsung kena shadow possession jutsu. Kami ini seperti Naruto zaman dulu, penuh harapan. Tapi kok ada Alita malah kayak Sasuke, penuh dendam dan tekanan. Katanya pendidikan prioritas yang utama, tapi yang diprioritaskan malah yang punya kuasa. Kami disuruh rajin belajar, katanya demi masa depan yang cerah. Tapi cari kerja susah, rasanya kayak jadi Rock Lee yang kalah. Kalian duduk di kursi manis, Hokage penuh gaya. Sementara kami berjuang seperti Gaara, bertahan sendirian di dunia nyata. Kami bukan Sasuke yang bisa kabur dari desa. Kami Naruto, setia sama negeri, meski sering terluka. Jadi tolong wahai penguasa, jangan buat kami semua jadi seperti Akatsuki yang kecewa dan berontak nantinya. Kami hanya mahasiswa yang ingin hidup lebih sejahtera. Jadi tolonglah wahai para Hokage negeri ini. Jangan sampai nanti kalian masuk daftar buronan Konoha versi rakyat sendiri. Kita beri tepuk tangan. Tepuk tangan dong untuk kreator. Ada nggak ya Ada orang yang nggak di sini? talent? Talentnya ada nggak ya? Itu di depan tuh, Ci. Oh, coba berdiri dulu. Nggak berdiri. Kita apresiasi dulu. Ya, teman-teman dari Tempo mungkin bisa ngasih mikrofon sebentar. Ya, oke kita tanya-tanya dulu ya Kang. Mas Hadi ya kayaknya tadi. Ya, Mas betul. Hadi, inspirasinya dari mana itu? Kenapa? Nah itu, Waduh. kenapa harus pakai itu? Kenapa harus pakai Naruto? Memang kita lagi di Konoha. Ya kan gitu gak sih? Kayak Konoha gitu, kayak disamain dengan Indonesia gitu. Tapi ya gak tahu, itu kan perspektif orang-orang ya. Tapi saya juga orang sih. Apa Mas Hadi, apa kegelisahan Mas Hadi ya terkait dengan terutama sebagai mahasiswa terkait dengan situasi kita hari ini? Ya gak usah jauh-jauh, yang saya katakan semua itu tadi kan sudah kegelisahan saya. Ya itu jawabannya. Kegiatan saya ya udah saya, dan nanti lihat di Instagram ada. Diputar lagi aja, putar ulang terus. Biar engagement. engagement rate. Ya. Saya yakin pasti teman kita ini rajin membaca, Kang. Karena ada yang tidak suka membaca. Apa itu? Banyak. Oke. Wah, dia membaca Tempo. Tempo 100 hari. Terima Oke. kasih sudah membaca Tempo. Ya. Terima kasih Ya. Mas Hadi untuk videonya ya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Mas Hadi. Sekarang kita membahas topik yang ini Mbak Inaya paling demen nih. Kalau tadi sudah mengevaluasi presiden, sekarang saatnya kita mengevaluasi wakil presiden. Tapi sebenarnya Kang, jangan ketawa dulu. Sebenarnya Kang, ketika semalam kita ya diskusi gitu di satu tempat gitu ya untuk membuat pertanyaan soal wapres gitu. Kita tuh bingung, kita mau nanya apa ya? Karena ya apa yang harus kita evaluasi dari wapres yang kehadirannya itu ghosting, kadang muncul, kadang enggak, gitu. Nah, silahkan Rikang bertanya kepada Mbak Inaya atau Mas Canam, nyari aman. Mbak, gimana nih wakil presiden ini? Gimana? Ya Gimana? baik-baik Aja. Happy-happy aja dia. Happy aja. Apa catatan Mbak Inaya terkait dengan kinerja wakil presiden selain bagi-bagi susu dan bilang kalau ada masalah silakan lapor saya. Catatannya, teman-teman pernah nggak sih ngejain tulisan gitu ya, tugas, saking banyaknya salahnya itu, sampai dosen itu nggak ngasih konten terus udah dibalikin aja. Gitu. Nah ini saya udah nggak bisa ngasih catatan, gitu. Kayak semuanya perlu diombak gitu.
Gitu. Catatannya itu tadi apa tadi Mbak Cica tadi sempat nanya di belakang pas tadi di backstage. Ya, dalam 100 hari ini kan kita tidak melihat yang signifikan gitu ya, pembagian peran antara presiden dan wakil presiden. Apakah memang pembagian peran wakil presiden dan presiden itu memang tidak sejelas itu gitu kalau kita belajar dari yang dulu-dulu, atau memang perannya memang kecil Pak Pres ini? Iya, ya memang sulit ya menilai sesuatu yang goib ya. Kalau nggak ada kan, aku aja nggak tahu itu fiktif apa enggak dia itu. Cuman tadi Mbak Cica tuh tadi di belakang sempat nanya gitu, apa yang catatan yang salah tadi ya? Apa yang salah misalnya, apa yang kurang dari Wapres? Keberadaannya, Mbak. Keberadaannya, betul. Apa yang perlu diubah ya keberadaannya mungkin. Ya dari prosesnya begitu ya, kita melihat ada catatan-catatan kritis juga ya tentang. Ya, tapi saya gini, tapi ini beneran ya, ini bagian seriusnya. Kalau buat saya catatan besar itu adalah gini, jangan dianggap bahwa ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat simpel ya. Bohong sebenarnya kalau nggak ada dobrakan, ada dobrakannya, ada mendobrak undang-undang misalnya ya kan gitu. Kemudian, tapi jangan salah, saya nih sering banget dikritik, katanya saya kayaknya benci banget sama Pak Wapres gitu. Entah katanya saya iri mungkin karena nggak bisa jadi Wapres. Saya bukan nggak bisa jadi Wapres, saya itu aerofobia, takut ketinggian. Jadi nggak pengen jadi Wapres. Enggak, tapi gini, poinnya adalah hari ini yang terjadi, kita harus bisa bedain yang demokrasi mana, yang bukan mana. Menghina person itu bukan bagian dari demokrasinya, bukan itu yang ingin kita cari. Saya tidak sedang bertujuan untuk itu. Saya tidak sedang menghina Mas Gibran. Tidak. Saya respect pada Mas Gibran. Yang saya kritik adalah bagaimana beliau kemudian mendapatkan jabatannya, hal-hal yang kemudian sebenarnya melanggar demokrasi sendiri. Itu yang perlu kita kritik. Itu yang perlu dijadikan ceng-cengan. Dan itu tetap harus dijadikan ceng-cengan. Jadi kalau ada yang pelanggaran terhadap demokrasi, ini yang harus kita kejar terus. Jadi bukan personnya. Jadi kita nggak perlu misalnya ngeledek bau badan, nggak usah. Karena ini nanti mendistraksi, gitu. Karena tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bukan untuk menghancurkan person, bukan untuk menghina person, tapi mempermasalahkan bahwa ada jalan-jalan yang salah. Dan jangan dipikir itu jadi sesuatu yang simpel. Yang saya kesel itu sebenarnya yang menjadi concern saya paling besar adalah bahwa kemudian dengan cara yang menelikung kanan kiri sehingga kemudian mendapatkan jabatannya itu gitu ya, dengan mempermainkan undang-undang itu tidak kecil. Eksesnya nggak kecil. Kita menormalisasi kecurangan. Kita menormalisasi banyak hal yang menyimpang nantinya di masyarakat. Itu yang kemudian buat saya sangat ekses negatif yang akan sangat besar yang akan terjadi di masyarakat. Jadi nggak bisa kita seenaknya terus bilang gini, ya udah nanti kalau udah kepilih mereka juga nggak akan begitu kok. There is no cheating way to democracy. Kalau mau jaga demokrasi itu bukan ketika nanti gue nyampe di jabatan itu, maka nanti gue akan menjaga demokrasi. Nggak bisa. Cara lu menjaga demokrasi adalah lu menaati peraturannya, menaati konstitusinya dengan tidak ikutan menjadi bagian yang curang. Ya Bran? Kita nggak bisa melakukan cara yang salah dan berharap nanti outputnya betul, nggak bisa. Dan ini yang menurut saya menjadi catatan sangat besar karena kita akan menormalisasi banyak sekali kecurangan-kecurangan lain di masyarakat. Itu yang saya takutin. Kalau bau-bau nggak kerja itu menghina atau enggak, Mbak? Apa?
bau-bau nggak kerja itu menghina atau enggak? Bau-bau nggak kerja? Enggak, karena itu beneran berhubungan dengan kebutuhan publik. Tapi ya mungkin memang dia kan super, dia kan manusia super dan itu apa namanya? Jadi kalau dibilang nggak punya achievement ya salah, dia super. Dia bisa mendobrak banyak hal, dia memecahkan begitu banyak rekor. Termasuk salah satunya ya tadi itu bisa meeting dengan kecepatan super ya kan? Jadi semuanya dilakukan dengan cara yang super. Gitu. Nah, tapi ya kita nggak apa-apa, kita boleh mengkritik itu. Saya mau mengutip satu omongannya Gus Dur, kenapa saya sering banget memperolok mereka. Jadi yang saya perolok itu kekuasaan, bukan orangnya. Dan problemnya hari ini, orang Indonesia itu meletakkan jabatan itu sama dengan kekuasaan. Jadi yang dikejar itu sebenarnya kekuasaan. Jadi ketika ngomong jabatan publik terutama, itu yang sebenarnya sedang dibicarakan adalah kekuasaan. Bukan jabatan publiknya itu sendiri. Gitu. Dan ini yang jadi problem. Apa tadi aku mau ngomong apa ya? Aku saking keselnya loh sampai. Tapi tadi Mbak ya, mungkin aku tambahi dengan pertanyaan. Kalau Mbak Inaya tadi menyorot pada prosesnya yang perlu kita kritik, ya kita tahu bahwa prosesnya ini inkonstitusional gitu ya, dengan upaya untuk mengubah dari MK, putusan di MK dan segala macamnya. Nah kalau kita lihat ada merit system nih yang dilanggar dengan masuknya barang ini nih gitu ya. Nah apa sih sebetulnya yang nyata yang kita rasakan dampaknya jika proses merit system ini dilanggar untuk menempatkan pemimpin yang memimpin kita semua gitu. Dan ini dipilih loh oleh Gen Z dan anak muda, banyak loh Mbak yang memilih. Meskipun prosesnya itu. Ya kalau merit system kita dilanggar, kita nggak punya orang-orang yang tepat untuk ada memegang jabatan yang tepat. Sekali lagi, ini akan menjadi persoalan kekuasaan. Dan kekuasaan itu, saya ada bagian dari nepo baby. Jadi saya tuh sebenarnya tidak terdampak. Saya bahkan bisa ada di bagian situ. Tapi saya lihat sendiri gitu. Kita semua bisa lihat sendiri. Problemnya ke publik hari ini gitu ya. Misalnya merit system hilang ya, yang sesimpel ini aja. Kenapa sih publik begitu marah kemarin ada RI 36 itu, mobil 4Rider itu. Kenapa menjadi sangat marah? Karena mereka terlalu lama, ini bukan lagi, terus kan kemarin ada satu artis yang kemudian membela dengan bilang bahwa, oh ini kan ini kan mereka itu nanti takut telat loh, saya tahu loh jadwal mereka sibuk banget, padat banget dan bla 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 bla. Persoalannya sudah sejak lama, kemudian misalnya si 4Rider itu tidak lagi berfungsi untuk membantu para pejabat publik ini untuk bisa bekerja dengan efisien, dengan cepat. Bukan itu. Yang membuat publik marah adalah karena misalnya 4Rider itu menjadi bukti atau eksibisi dari kekuasaan secara brutal. Dan itu yang bikin publik marah. Karena selalu ngerasa harus tuh kan, kok gue selalu ngalah ya, kok gue diinjek-injek terus ya. Itu yang sebenarnya itu tadi, karena hilangnya merit system tadi itu. Dan kalau nggak ada merit system, mas-mas, mbak-mbak, kalian nggak akan bisa mencapai seperti yang mereka capai. Karena sistemnya nanti akan privilege, turunnya ke anak-anak mereka. Jadi sudah bisa dipastikan nanti caleg kalian atau kepala daerah kalian ya bentar lagi Jan Etes dan sepupu-sepupunya misalnya atau anak-anaknya yang lain, karena itu akan jadi turun-temurun. Itu yang disebut dengan dinasti. Tapi kalau kemudian misalnya dia keluarganya di situ, memang dia keluarganya jadi keluarga politik gitu ya, terus kemudian ini udah nggak menjabat kayak kemarin Pak Ilham Habibie kan ikut ya pilkada. Nah itu bukan dinasti. Karena pertama Pak Ilham tidak nyalon pada saat ayahnya sedang berkuasa. Dan kemudian akhirnya berpotensi
tadi itu menggunakan kekuatan negara gitu untuk memenangkan gitu, dan nggak turun temurun gitu. Beliau berjuang dengan fair, ngikutin peraturan, itu yang penting gitu. Padahal dulu Mbak Inaya punya privilege loh, Mbak Inaya dan kakak-kakak punya privilege loh untuk minta dicarikan tempat gitu ya, kerjaan orang dalam gitu. Kenapa nggak menggunakan itu? Oh, aku harus kerja emang, dicarikan kerjaan emang aku harus kerja ya? Harus dong. Nepo baby nggak usah kerja. Kita ke Cak Anam. Cak, kata kunci privilege ya. Sebagai masyarakat tidak banyak masyarakat sipil yang punya hak istimewa itu, ya kan? Dan tentu saja kalau kita masuk ke institusi-institusi lain seperti dimanapun lah, di kementerian, di militer, di kepolisian, juga banyak privilege itu kan. Nah, pandangan Cak Anam soal itu bagaimana? Dan bagaimana mestinya merit system itu berkembang di institusi-institusi yang memang melayani publik gitu? Iya, sudahlah berhentilah mempermainkan berbagai sistem yang ada hanya untuk kepentingan kelompoknya. Berhentilah untuk negara kita, untuk masyarakat kita. Karena praktek itu mulai dari bawah sampai atas sih, gitu loh. Dan gejalanya itu ya nggak karu-karuan. Lah ini kalau ndak ada satu gerakan yang kuat gitu ya dari masyarakat sipil yang juga kuat, ya kita akan kena imbasnya. Oleh karenanya memang susah ngomongnya karena kasusnya banyak banget, terus sangat fundamen gitu loh. Gini, jangan hargai diri Anda dengan mengiyakan atau membiarkan persoalan kong kali kong tersebut kalau pakai kata kong kali kong. Kalau pakai kata persekongkolan, ya jangan hanya diam dan mengiyakan persekongkolan tersebut. Atau kalau ada nepotisme misalnya bahasa dulu ya, mungkin sekarang nggak populer, dulu sangat populer, ya jangan hanya diam. Gitu. Lah itu penting karena harga diri Anda ya dipertaruhkan untuk masa depan kita semua. Kena masalah sedikit nyogok, kena masalah besar meras. Terus mau jadi apa kita? Lah itu yang menurut saya penting ya. Terus kekuasaan itu sebenarnya bisa dihentikan asalkan kita juga berani untuk melawannya. Nah kalau kita kayak kemarin misalnya ya momentum-momentum politik besar maupun juga nggak usah besar lah, pergantian jabatan misalnya, itu kan juga keras sekali kong kali kongnya, persekongkolannya atau nepotismenya dan sebagainya. Kalau itu kita biarkan, ya bagaimana kita bisa memastikan hidup kita nyaman di kelak kemudian hari. Lalu itu persoalan serius, mulai dari level paling rendah sampai level paling tinggi. Gitu. Nah saya mau balik lagi, saya setuju dengan Mbak Inaya. Gitu ya. Secara prinsipil memang kita susah membayangkan bagaimana kalau aturan main sudah dirubah. Tapi saya mau, karena ini kadung ada begitu ya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Saya kira program lapor masnya Mas Gibran, di ruangan ini ada yang pernah lapor ke lapor masnya Mas Gibran enggak? Kalau enggak pernah, ini 2 soal saja. Soal di Brawijaya baik-baik saja, atau soal teman-teman nggak tahu masalahnya apa dan penyalurannya bagaimana. Lah itu persoalan. Lah saya kira misalnya kayak program lapor mas itu harusnya nggak perlu lah. Ya, kenapa? Karena ada lembaga yang banyak juga membuat laporan-laporan kayak begitu. Komnas ada salurannya, Kompolnas ada salurannya, Ombudsman ada banyak, termasuk juga polisi ada salurannya. Lah yang paling penting adalah program strategis. Sehingga pertanyaan kita, apakah lapor mas itu program strategis negara? Apakah program lapor mas itu bagian dari program strategis pemerintah? Bagi saya, siapapun presiden maupun wapresnya,
menjalankan program strategis itu penting. Nah pertanyaannya apakah komplain itu adalah program strategis? Dulu cukup ditangani oleh sekretariat bukan Pak Muldoko itu KSP. Staf Presiden ya toh. Itu pun juga salurannya juga masih ke Komnas HAM dulu. Tapi pertanyaannya apakah itu strategis? Saya kira enggak. Ada program yang jauh lebih strategis dan itu belum ditunjukkan oleh Mas Gibran. Gitu. Saya malah mau nanya, ada yang mau nyoba enggak ke lapor Mas terus melaporkan Mas? Tapi kalau bukan program strategis, apakah ini program politis? Gimana? Kalau bukan program strategis, apakah ini program politis untuk kepentingan elektoral? Iya, presiden sama wapres itu kan aktor politik ya. Setiap program pasti dimensi politiknya juga gede. Lah, tapi kan pertanyaan kita sebagai publik misalnya, apakah itu penting bagi publik? Apakah lembaga-lembaga yang lain tidak ada? Gitu. Saya kira kalau misalnya mau ngambil mekanisme komplain di masyarakat, cukup mengkoordinasi lembaga-lembaga yang ada. Itu jauh lebih strategis, memastikan mereka bekerja. Ya, apalagi di tengah pemotongan perjalanan dinas. Saya nggak paham misalnya kalau ada sekretariat dari Lapormas mau turun ke masyarakat nanya langsung begitu. Lah terus gimana kalau nggak ada perjalanan dinasnya? Kasihan, kelembagaan wapresnya jadi kasihan, siapapun wapresnya. Ya, tapi saya kira yang paling strategis untuk komplain adalah atau lembaga komplain adalah memastikan komplain itu berjalan dengan maksimal. Dan negara ini sudah punya banyak komplain. Ya, ada Komnas, ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada KY, bahkan ada LPSK. Kalau itu bisa dikoordinir dengan baik, saya kira jauh lebih efektif dan jauh lebih strategis. Oke, makasih Cak Anam. Kita beri aplaus boleh dari teman-teman. Mbak Ina ya, Cak Anam, kita waktunya ke teman-teman nih. Pasti teman-teman punya banyak pertanyaan ya. Kita buka 3 penanya dulu ya, Cik ya. Silakan teman-teman, 3 penanya, sebutkan nama, lalu dari fakultas mana, dan pertanyaannya singkat ya teman-teman. Jangan memberi kuliah di sini. Langsung singkat. Dari sini 1, ya yang Mas berbaju hitam itu 1, Cik. Silakan pilih Cik. Perempuan dong. Perempuan? Cik. Ya, yang di tengah. Kotak-kotak ya. Berbaju kotak-kotak. Ya. Sama yang sayap kanan sana, Cik. Di atas nggak ada yang di atas ya? Di atas, ini deh. Oh, di atas nggak ada. Bawahnya baju hijau ya. Ya, oke. Kita mulai dari sini dulu. Ya, itu. Ya, baju hitam ya. Nama dan fakultasnya. Dan tolong pertanyaannya singkat ya, Mas. Ya, pertanyaan saya singkat. Perkenalkan saya Endrianto Bayu dari sama dengan alma maternya Cak Anam dari Fakultas Hukum juga. Pertanyaan saya sebenarnya sangat singkat dan mungkin agak enteng juga kepada Cak Anam dan Mbak Inaya. Ketika misalnya diberikan kesempatan entah 5 menit, 10 menit atau 15 menit untuk bertatap muka langsung dengan Pak Prabowo dengan Mas Pangeran, itu apa yang ingin diungkapkan, apa yang ingin disampaikan kepada mereka dan sekiranya apa yang ingin yang ingin didesak untuk segera dilakukan kepada Pres maupun Mas Pangeran Wapres seperti itu. Itu suara publik apa yang ingin disuarakan, intinya itu saja. Terima kasih. Oke, thank you Mas Bayu. Langsung jawab aja Mas. Langsung jawab, ya. Silakan Mbak Inaya. Bukan pertanyaan skripsi Mbak, nggak usah dipikir. Ya, aku masih mikir. Kalau ke Pak Prabowo, apa ya pertanyaannya? Saya skip ke Mas Gibran aja dulu ya. Boleh, ya. Sebagai senior anak presiden gitu maksudnya ya. Paling saya akan nanya, Mas Gibran, ini kan maksudnya gini, perlengkapan negara itu kan canggih banget ya. Apakah Mas Gibran bisa membantu untuk mencari tahu Fufu Fafa itu sebenarnya siapa? Mbak, itu Mas Pram tahu jawabannya itu. Uncle Pram tahu itu jawabannya. Jadi habis ini bisa nanya Uncle Pram itu. Oke, Cak Anam silakan. Repot ini.
Saya tak serius. Kalau saya dikasih waktu nggak usah 10-15 menit, 3 menit aja, saya akan bilang tolong dijaga penegakan hukum, jangan diintervensi ya, oleh siapapun, karena itu penting. Ya, ini cerminannya sederhana. Kok tiba-tiba ada pagar laut misalnya, laut kok baru sekali ini loh, saya seumur hidup itu kok laut dipagerin gitu. Biasanya ya rumah orang, ya kan, tetangga kita, ini kok laut dipagerin gitu. Nah, pentingnya untuk memastikan penegakan hukum tidak boleh diintervensi itu, yaitu mencerminkan politik kita kayak apa. Sekecil apapun intervensinya, siapapun yang melakukan intervensi, itu rusaknya itu mendasar. Nah itu kalau ketemu sama mereka, saya akan tanya, soal mereka mau jawab, mau melakukannya, alhamdulillah. Kalau enggak, ya saya nunggu teman-teman Brawijaya, mahasiswanya. Oke. Terima kasih, Cak Anam, Maina. Langsung ke teman-teman di tengah, ya silakan yang berbaju kotak-kotak, yes. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sofa Mroto. Saya juga seperti Mas Anam dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kebetulan saya mengambil konsentrasi hukum internasional. Jadi mungkin yang sering saya soroti adalah kebijakan-kebijakan dan arah politik hukum politik internasional dari Indonesia. Yang saya lihat, satu, Pak Menlu kita saat ini bukanlah diplomat karir. Jadi mereka beliau saya rasa cukup banyak blunder di kebijakan-kebijakan, mulai dari yang Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Dan beberapa kebijakan luar negeri maupun orang-orang yang ada di kementerian saat ini, yang ada di kabinet, bukan orang yang pas atau bukan orang yang mempunyai latar belakang yang sesuai dengan posisi yang dia dapatkan saat ini. Nah, kemudian saya ingin bertanya ke Mbak Inaya dan Mas Anam, karena kemarin kan kita punya 3 calon, kemudian kita dapatlah yang kita dapatkan saat ini Pak Prabowo dan Pangeran Gibran mungkin ya. Nah, apakah menurut Mbak dan Mas kita perlu untuk menyarankan kepada pemerintahan untuk mencopot orang-orang yang tidak berhak atau tidak layak untuk mendapatkan jabatannya dengan orang-orang yang memang punya concern dan layak di jabatan tersebut, bahkan lawannya entah Pak Ganjar ikut ke kabinet, Mas Anies ikut ke kabinet dan lain sebagainya. Oke, mungkin terima kasih ya. Terima kasih. Silakan, kita beri aplaus untuk teman. Silakan, Mas Anam dulu deh. Iya, soal kebijakan luar negeri, kebetulan memang 3 tahun atau 5 tahun terakhir ini saya nggak mengikutin ya. Sebelumnya saya intent karena saya di Human Rights Working Group yang kerjanya memang internasional. Lah, harusnya kebijakan luar negeri harus lebih oke ya. Kenapa lebih oke? Dari segi pendekatan matematika saja sebenarnya. Menterinya 1, wamennya 3, 4 orang ngurusin Kementerian Luar Negeri, artinya ngurusin kebijakan luar negeri. Lah kalau tanya 100 harinya apa, saya kira di filmnya tadi Bocor Halus enggak ada filmnya nyentil soal kebijakan luar negeri, atau jangan-jangan memang enggak ada, atau Temponya yang memang enggak mau memasukkan. Ada di mana cover 100 harinya tadi yang Ada dibawa. di laporan Ada itu Mas. Tempo. Ada ya. Ada dan ada. bahkan kita bercerita soal ridersnya presiden ketika keluar negeri itu minta mobilnya apa, di hotelnya Suhu apa. kolam renangnya berapa, Iya. Ada itu. Ada, di teman-teman laporan. kalau dapat Ada. majalahnya bisa dibaca di situ. Tapi memang yang paling genting dalam kebijakan luar negeri, ya, efeknya kemana-mana adalah soal energi. Ya, tarung soal energi di dunia sangat keras, ya, di Indonesia juga akhirnya ya nanti level paling bawah adalah rebutan tanah. Ya, banyak tanah yang akan dipakai untuk mempersiapkan energi tersebut, entah tambang, entah entah perkebunan dan sebagainya. Lah itu serius sekali. Di sisi yang lain memang kita butuh duit banyak ya, tapi di sisi yang lain kita harus memastikan bahwa keberlangsungan kita jalan terus gitu. Jangan berpikirnya dalam konteks ini ya 5 tahun, 10 tahun. Lah problem itu
Saya pribadi belum menangkap apa sih kebijakan luar negeri yang tough gitu. Karena di sisi yang lain kesannya memang mengabdi pada penyediaan energi. Tapi ternyata itu bukan kebijakan negara, gitu ya. Kenapa saya bilang bukan kebijakan negara? Yang dominan bukan negara, yang dominan adalah swasta. Ya, proyek-proyek infrastruktur energi yang sangat signifikan bagi hajat hidup orang banyak, penguasanya adalah swasta, bukan negara. Nah, kalau itu cerminan dari tarung di internasional, agar kita punya benefit di internasional soal energi, nanti yang punya benefit bukan pemerintah tapi swasta. Dan itu serius banget, soal karbon, ya, soal baterai, ya, karena banyak mobil listrik dan sebagainya. Karbon, soal macam-macam itu yang main swasta. Jadi kalau ditanya sebenarnya kebijakan luar negeri kita soal energi mengabdi pada siapa? Saya kira bukan mengabdi pada negara, bukan mengabdi pada masyarakat, tapi mengabdi pada pihak swasta, siapapun swasta ini. Belum lagi soal pertarungan yang lebih signifikan, ya, apakah kita ikut Amerika dengan gengnya, ataukah kita ikut Cina dengan gengnya, atau jangan-jangan ikut saya dan Mbak Inaya saja. Oke. Terima kasih Cak Anam. Silakan ke Mbak Inaya sekarang. Ya, saya mau menyoroti pertanyaan tadi soal kemudian pejabat publik ya. Apakah dia harus yang sesuai dengan bidangnya kemudian, kan ini kan yang terjadi gitu ya, tadi itu bidang sulap kemudian jadi pejabat gitu kan, terus bidang cuci-cuci jadi pejabat gitu kan, jadi jadi ini meritnya di mana kan gitu pertanyaannya ya. Tapi saya sendiri pribadi menurut saya gini, saya mau menceritakan aja dulu suatu ketika waktu zaman Gus Dur lagi jadi presiden gitu ya, Gus Dur manggil Pak Mahfud MD, terus bilang, kamu jadi menteri pertahanan gitu. Terus Pak Mahfud bilang, wah saya nggak punya background jadi menteri pertahanan gitu, jadi background bidang pertahanan saya nggak bisa, saya nggak punya pengalaman gitu jadi menteri pertahanan. Terus kata Gus Dur gini, iya saya juga nggak punya pengalaman jadi presiden gitu. Artinya apa? Kalau kita hanya mengandalkan itu saja, itu juga tidak terlalu tepat gitu. Bahwa nggak apa-apa, boleh petani jadi presiden itu boleh, tukang furnitur jadi presiden juga boleh gitu, kiai jadi presiden juga boleh gitu. Karena kalau kemudian harus sesuai dengan bidangnya, bidang apa nanti si presiden ini gitu kan ya. Jadi tapi kan persoalannya bukan itu, persoalannya kalau dalam ranah demokrasi sebenarnya itu nggak masalah. Tapi yang kemudian perlu kita lihat itu adalah kebijakan-kebijakannya, dan kita punya kekuatan sebenarnya untuk mengkritik itu, untuk mengawasi apakah mereka memang mengerjakan sesuai dengan bidangnya atau enggak. Yang sesuai dengan bidangnya aja belum tentu mereka bisa ngerjain dengan baik gitu. Nah banyak yang kemarin misalnya gitu ya, bidangnya bidang kesehatan, begitu jadi Menkes semua orang kesel ya kan, karena kebijakannya juga buruk gitu. Jadi ini sebenarnya menurut saya, kekuatan merit base itu kan sebenarnya di situ kemudian. Jadi seseorang benar-benar bisa punya gagasan yang baik, bisa mengerjakan dengan baik, dan itu yang penting. Nah itu aja sebenarnya yang perlu kita awasin terus gitu. Dan yang paling penting ya tadi itu, kita yang selalu mengkritisi, kita yang selalu marah-marah, dan nggak apa-apa juga kalau menurut saya malah. Sebenarnya gini, yang saya jadi problem itu di beberapa pejabat ini gitu ya, orang terus kemudian marah karena banyak saya nggak tahu buzzernya mereka, terus kemudian malah menyalahkan kritik gitu, dengan seakan-akan kita ini komplain melulu. Satu hal yang buat saya mengganggu itu malah ketika bukan hanya persoalan dia ini mampu apa enggak mengerjakan tugasnya, tapi juga point of view mereka terhadap jabatannya. Itu juga penting, bagaimana dia melihat hal-hal, bagaimana dia misalnya memandang demokrasi, itu penting banget. Saya sangat terganggu ketika kemarin salah seorang yang punya jabatan di situ
kemudian ngatain seseorang itu dengan seorang tukang es teh dengan goblok gitu ya. Yang jadi problemnya buat saya itu sendiri sudah menjadi problem. Yang menjadi persoalan lebih besar buat saya itu adalah kemudian ketika dia menganggap kemarahan publik itu adalah bagian dari kezoliman terhadap dirinya. Wah, saya ini kemarin dizolimi sama publik, saya dibully sama publik, dan tidak melihatnya sebagai bentuk kritikan. Dan bahwa publik itu punya hak, saya bilang saya punya hak untuk minta punya pejabat yang memang kompeten dan punya kelakuan yang baik. Itu hak kita. Gitu. Jadi tapi kalau kita punya pemimpin, kita punya pejabat yang sudut pandangnya kemudian mempertanyakan korupsi, saya korupsi di mananya? Saya nggak korup kok, nggak ada uang yang saya ambil, tapi kemudian hukum dimelencengkan ke sana kemari, ya kan? Ada tindakan-tindakan inkonstitusional yang jelas-jelas nyata dan blatant. Terus mempertanyakan korupsi yang mana? Nah, itu yang jadi persoalan. Dan kita berhak dan layak minta punya pemimpin dan pejabat yang baik. Itu aja. Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Inaya. Ya, pertanyaan terakhir ya, Kang, dari teman-teman mahasiswa ya. Di sebelah ya, Mas. kanan panggung. Silakan ya. singkat. Nama dan pertanyaan singkat, silakan. Perkenalkan, nama saya Farhad Syaukani Arafa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, jadi mungkin pertanyaan saya sini terkait dengan beberapa kejadian terjadi dengan ada anggaran mungkin kemudian ada kebijakan yang muncul terkait gas LPG yang muncul dari Menteri Bahlil yang memang mungkin bahlul gitu kan. Mungkin di sini Menteri Bahlil mengatakan bahwa tidak ada gas LPG di Eceran, sedangkan Prabowo muncul sebagai pahlawan di siang hari seperti itu. Apakah menurut Cak Anam dan Mbak Inaya sendiri, apakah memang ada dua kiblat di dalam kabinet saat ini? Mungkin terkait dengan kebijakan ini, apakah Bahlil ini tidak sowan dulu kepada Prabowo atau membuat kebijakannya sendiri? Apakah Bahlil ini emang antek-antek dari Mulyono seperti itu? Terima kasih. Ya, ini tentang kesemrawutan di internal kabinet. Kita langsung tanya, jawabannya mungkin singkat ya. Silakan Mbak Inaya dulu kalau tadi Canam, sekarang sweet dulu ini, sweet dulu. Monggo. Silakan, Mbak. Silakan. Ya, Canam dulu. Saya nggak pegang mic loh. Ada ini di samping. Monggo, Mbak. Sampai di sini, Mbak. Anda itu sebenarnya nggak nanya, Anda itu sedang berusaha membahayakan nasib kami berdua. Saya tuh punya salah apa sama sampean, kok sampean segitunya? Susah ya Mbak jawab pertanyaan soal Pak Prabowo? Nggak susah, jawabnya risikonya gampang. Yang besar ya? Jawabnya gampang, segampang dia papain juga kalau jawab. Apa tadi pertanyaannya, apa tadi spesifiknya tadi? Tentang kesemrawutan di internal kabinet, apakah memang ini tidak ada koordinasi, antara pejabat setingkat di bawah presiden dengan presidennya gitu? Kenapa terjadi miskomunikasi gitu? Jadi kebijakan nih, pemerintah bikin kebijakan, terus nggak matang ternyata, terus dicabut lagi kebijakannya, rakyat yang susah pada akhirnya di bawah. Cak Anam udah punya jawabannya. Kita tungguin sampai nanti malam juga nggak apa-apa Mbak Ina ya? Boleh. Oke. Iya, saya kira itu konsekuensi dari satu perangkat yang besar lah. Saya nggak ngomong gemuk loh Mbak. Ya level koordinasi gitu ya. Tapi apakah serius itu soal koordinasi? Jangan-jangan bukan soal koordinasi loh. Ya. Kan begini loh, kalau kita mengimajinasikan tata kelola pemerintahan dengan berbagai keistimewaan, kewenangan, perangkatnya, infrastrukturnya, ya kok sampai ada seperti itu kan aneh gitu. Di tengah-tengah semua orang terus dikonsolidasi sejak awal, ya terus soal-soal yang sifatnya pokok, LPG itu kan pokok.
Seperti yang tadi kita bilang, LPG itu pokok, kok tiba-tiba hilang, ya. Itu sama dengan tiba-tiba angin hilang untuk hirup napas gitu. Jangan-jangan bukan soal koordinasi. Lah yang bisa menjelaskan ya beliau berdua lah yang punya kewenangan menjelaskan kenapa begitu. Karena saya yakin ini bukan barang-barang pokok itu kalau hilang di pasaran pasti sesuatunya bukan soal pokok. Dalam banyak sejarah kayak begitu. Ya, kita masih ingat betul misalnya setahun atau 1 tahun lebih ya, tiba-tiba minyak hilang, minyak goreng. Atau sebelumnya tiba-tiba LPG juga hilang. Ya. Lah, itu kan aneh gitu. Tiba-tiba harga beras melonjaknya minta ampun, ada operasi dan sebagainya dan sebagainya. Lah, setiap problem kayak gitu memiliki momen dan karakter masing-masing gitu. Dan saya kira saya nggak mau mensimpelkan persoalan ini miskomunikasi atau miskoordinasi, enggak. Ya, bahkan saya terima kasih ke Pak Prabowo ini dijanjikan sesuatu kabinet yang solid, koordinasinya oke, makanya di retreat 3 hari. Ujiannya ternyata LPG-nya lewat. Saya kira ini bukan soal miskoordinasi, gitu. Makanya penting, ya saya kira Pak Prabowo harus investigasi lah ini. Ya, ada apa sih persoalannya? Kado 100 harinya oke gas. Kayak filmnya Tempo tadi. Lah saya kira penting untuk memastikan kebutuhan pokok bagi masyarakat biar tidak bleset gitu. Gas itu kan kalau dulu kita bayangin gas itu orang kaya. Kalau yang hilang 12 kilo sih mungkin nggak terlalu berasa. Yang hilang yang 3 kilo. Ya, tukang bakso, tukang mie, tukang macam-macam itu. Terus tiba-tiba hidupnya terancam gara-gara miskoordinasi, gara-gara miskomunikasi. Yang miss itu yang terancam saya. Jangan dong gitu. Ya toh? Ya, barangkali nanti Pak Prabowo berkolaborasi dengan Tempo boleh loh untuk investigasi. Tadi kan nawari Cak Anam kan. Saya kira memang ada baiknya begitu. Oke, baik. kita kembali mau nambahin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Enggak gini. Jadi sebenarnya yang saya nggak tahu apakah ini mungkin terlihat tidak nyambung karena saya tidak mau jawab apakah itu miskoordinasi atau bukan gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang mau saya tanggapi berhubungan dengan persoalan itu. Jadi gini. Terutama menanggapi kata-kata tadi itu misalnya ada yang tadi bilang pahlawan siang hari tadi ya Masnya bilang ya. Terus kalau malam apa Mas? Malamnya jadi apa? Gini, saya berharap teman-teman jangan lepas fokus. Ini yang sering kita lepas fokus. Kita jangan menganggap mereka itu adalah dua hal yang kemudian berbeda. Ini kita sudah mengalami lagi dan lagi dan lagi gitu. Jadi kapan mau sadar nih kapan? Bahwa yang sebenarnya tadi itu kalau mau dibilang kongsi atau tadi bahasanya Mas Anam apa tadi nggak enak nyebutnya, persekongkolan tadi ya, gitu. Jadi ini adalah pola dan kita perlu fokus. Yang saya maksud tuh gini, ini kalau ibaratnya relationship dari awal kita sudah tahu red flag-nya banyak, dan semua orang sudah mengatakan red flag-nya apa. Teman-teman yang di Filipina apalagi bilang, aku sudah mengalami relationship kayak gitu loh. Habis itu kalian hati-hati loh gitu. Atau ada sekumpulan orang yang setiap Kamis entah sudah berapa ribu kali bahkan mengingatkan kita bahwa mereka punya red flag yang begitu besar. Nah, polanya hari ini yang kita lihat adalah jadi jangan dipisah. Jadi jangan seakan-akan kalau A kemudian terlihat, nih kita sukanya gini,
kalau A itu musuh kita, B berarti teman kita, B berarti mendukung kita, ya kan? Jangan dipisah, belum tentu. Makanya kita perlu kritis, tindakannya, kita perlu kritisi terus bahwa mereka tetap satu paket, berangkatnya tetap dari inkonstitusional yang sama, gitu. Jadi jangan kemudian, karena ini teman-teman saya udah mulai kayak gitu tuh, banyak banget. Oh terima kasih, karena yang ini terus kemudian bilang tadi itu, oh menjadi pahlawan, terima kasih. Dan ini kita lihat polanya dari awal. Ingat ketika gelombang mahasiswa yang kemudian menolak undang-undang diganti demi kemudian memuluskan jalannya Kaesang, kemudian kan pola itu muncul. Ih saya nggak ikut-ikutan loh ya katanya. Dan kita kemudian bilang, oh iya berarti dia teman kita. Jangan kecele. Jadi saya pengen tadi dari omongannya Mas, yang saya minta itu adalah jangan kecele. Tetap fokus. Tetap fokus apakah mereka melakukan pelanggaran demokrasi, itu terus yang diingatkan. Itu terus yang kita perhatiin. Jadi jangan tokohnya. Gitu. Dan kalau tadi Masnya sempat ngomong itu faktor yang banyak banget Mas, miskoordinasi, saya sih itu faktor banyak banget, termasuk salah satunya adalah bagaimana kemudian, karena Masnya tadi kan nyebut tokoh gitu ya, bahwa kemudian misalnya partai politik, sistem politik kita hari ini membawa ke titik itu. Jadi kalau kita ngomong miskoordinasi, permasalahannya hanya miskoordinasi, enggak Mas, faktornya banyak banget. Jadi ada banyak banget PR yang perlu diselesaikan gitu. Oke, kita udah sampai hampir di ujung acara ya, Ci. Yes. Tapi sebelum itu kita minta closing nih, terutama dari perspektif masyarakat sipil. Mbak Inayah maupun Cak Anam, apa yang mesti atau yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat sipil secara umum ya, dosen begitu, menyikapi atau berdinamika dalam 5 tahun ke depan. Mbak Inayah sudah pernah bersama dengan teman-teman masyarakat sipil menjadi motor Mahkamah Rakyat. Upaya ikhtiar untuk mengkritik, mengoreksi, macam-macam. Nah apa yang sebenarnya yang bisa kita lakukan ke depan, 5 tahun ke depan untuk memelihara semangat kritis itu tetap tumbuh di kalangan teman-teman mahasiswa, dosen, masyarakat sipil secara umum, sebagai closing. Ya tahun lalu ya Mas ya, bocor alus juga jadi salah satu kolaborator kita pada saat membuat Mahkamah Rakyat ya. Jadi Mahkamah Rakyat itu adalah pengadilan real di mana ada 9 hakim saat itu, tapi semua ke-9 hakimnya itu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang satu keluarga sama tergugat, nggak ada. Nah, terus kemudian ada tergugat, ada penggugatnya ini begitu banyak. Jadi korban-korban negara gitu ya, korban-korban ketidakadilan hanya seperberapa, tapi kemarin tuh itu aja udah banyak banget. Satu hall itu udah muncul semua, itu aja baru seperberapa dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan mereka itu mengalami mulai dari hanya diskriminasi, intimidasi, hanya saya pakai tanda kutip intimidasi, sampai betul-betul kehilangan keluarganya, kehilangan tanahnya, kehilangan keluarganya gitu. Itu ada gitu. Kayak misalnya saya bisa melihat sendiri bapak yang wajahnya jadi mencong karena kena peluru, karena dia meminta tanahnya kembali. Tanah yang diambil, terus dia bilang itu kan tanah saya, yang dia dapat bukan tanahnya balik, tapi kemudian dia dapat hadiah peluru gitu. Hal-hal kayak gitu, itu semuanya korbannya ada. Penggugat teman-teman ini ya pengacara juga ada semua di sana gitu. Tergugatnya saat itu adalah pihak yang dianggap melakukan nawadosa. Nggak usah disebut ya. Inisial aja, MUL. MUL atau JKW? Mul. Nah, yang mau saya katakan begini. Pada saat
di salah satu rapat ketika kami menggodok Mahkamah Rakyat itu, ada satu teman panitia ngomong gini, ini tuh bakal efektif nggak sih? Toh ya yang menjadi bagian tetap berkuasa, kemudian mereka juga, orang kita juga nggak mungkin kok meletakkan mereka beneran di pengadilan, di penjara beneran yang enggak kan, gitu. Jadi ini bakal efektif nggak sih? Ada gunanya nggak sih? Gitu. Mereka tetap berkuasa, mereka tetap senang-senang gitu ya. Ini akan terus terjadi lagi, akan banyak mungkin korban-korban yang lain gitu. Saat itu saya ingat banget respon saya gini, Mbak tenang aja, kita tetap akan dianggap gila kok. Kita tetap akan mungkin dibully, kita tetap mungkin akan diledekin, dan itu benar yang terjadi. Kita tetap akan disudutkan, bahkan mungkin kita buzzernya mereka mungkin akan ngomong segala macam tentang kita dan segala macam hal-hal mungkin akan diputar balikan dan mungkin akan terlihat tidak ada gunanya. Kita nggak akan ada perubahan apapun. Tapi nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, belum tentu juga ada gunanya. Enggak. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ketika gelombang itu membesar, ingat hari ini kita udah memulai gelombang itu. Dan itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mungkin hari ini gak kelihatan. Saya bikin video Naruto kayak gitu, ya saya gak tahu bakal jadi apa gitu. Tapi jangan lupa, minimal kalian memposisikan diri di gelombang yang benar dan yang tepat. Jadi kalau nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan ada gelombang yang besar, dan saya sebenarnya punya harapan besar, karena ternyata nggak perlu nunggu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, beberapa bulan kemudian itu teman-teman benar-benar membuat gelombang yang sangat besar. Jadi harapan kita banyak, syaratnya cuma satu, kita nggak berhenti. Mau sekecil apapun, buat gerakan untuk bikin gelombang yang besar. Itu aja, itu yang saya harapkan dari teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Inaya. Silakan Cak Anam, singkat mungkin. Iya, yang paling penting dalam konteks saat ini adalah pertahankan hak ekspresi Anda. Ya, gunakan hak ekspresi Anda untuk ya untuk kepentingan kita semua, gitu. Gunakan pulsa Anda, gunakan data Anda, jempol Anda untuk mempertahankan hak kita. Nah, begitu pula sebaliknya, ya kita berharap juga kepada Pak Presiden, Pak Prabowo untuk meyakini bahwa undang-undang kita yang memberikan perlindungan terhadap setiap orang melakukan kebebasan berekspresi itu adalah bagian dari partisipasi membangun negara kita, gitu. Paradigma ini sangat penting. Kalau orang di sisi yang lain, orang yang menggunakan ekspresinya tidak ngerti bahwa itu haknya, ya repot. Pemerintah, khususnya Pak Presiden, melihat orang menggunakan haknya tidak dianggap sebagai satu bentuk partisipasi pembangunan, ya itu juga repot. Padahal itu diatur di undang-undang. Oleh karenanya, ayo bersama-sama kita bangun kebebasan berekspresi kita untuk kepentingan kita semua. Dan kita berharap memang siapapun presidennya, termasuk Pak Prabowo, untuk menghormati hak itu. Ya, syukur-syukur kalau mau menjalankan ide-ide yang cemerlang. Saya yakin kok, ya pemerintahan siapapun pemerintahnya juga kewalahan kalau nggak mengajak masyarakat untuk bernegosiasi, berbicara, berdiskusi, bermusyawarah dan sebagainya. Negara ini sangat besar dengan berbagai keragamannya, penduduknya boleh 200 juta sekian, tapi statusnya 400 juta sekian. Makanya tidak mungkin sendirian, ayo bersama-sama, saling menghormati kebebasan berekspresi. Nah, itu kata kuncinya, semakin kita lupa kita punya kebebasan berekspresi, jangan pernah mimpi negara kita akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Kita beri kasih tepuk aplaus tangan untuk dulu. dua narasumber kita, Cak Anam dan Mbak Inaya. Dan kita juga berterima kasih kepada Universitas Brawijaya dan Malang. Jangan kabur dulu karena mahasiswa, masyarakat sipil
Bocor Alus Politik dan Tempo masih tetap menyala dan bernyali. Oke? Kami pamit dulu undur diri. Saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.